Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Apa sih yang kalian ketahui tentang hidroponik? Hidroponik adalah metode budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Terdapat 4 jenis metode bertanam secara hidroponik. 1. Sistem aeropon. 2. Sistem hidroponik tetes. 3. Sistem DFT dan NFT. 4. Sistem hidroponik apung atau sumbu. Sistem aeropon merupakan sistem hidroponik yang paling canggih dan sedikit rumit, tapi sistem ini menghasilkan hasil panen terbaik. Kedua, sistem hidroponik tetes. Pada prinsipnya, air nutrisi diteteskan ke tanaman melalui alat penetes drive secara periodik dengan bantuan timer. Biasanya, hidroponik tetes menggunakan media tanam hidroton netral. 3. Sistem DFT dan NFT. Sistem DFT dicirikan dengan tingginya genangan air nutrisi. Media tanam dan akar tanaman dapat bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Sistem NFT. Sistem NFT cirinya genangan air nutrisi sangat rendah. Perlu media penghubung antara akar tanaman dan media tanam. Pompa nutrisi harus hidup 24 jam. Jika tidak, tanaman beresiko mati karena tidak ada genangan nutrisi. 4. Sistem hidroponik apung atau sumbu. Sistem hidroponik apung atau sumbu. Prinsip sistem ini, tanaman hidroponik dalam net pot diletakkan dalam wadah berair nutrisi. Tidak ada pompa dan juga listrik. Biasanya hanya ada media penghubung antara perakaran tanaman dan air nutrisi dalam wadah tersebut. Menanam hidroponik memang punya banyak kelebihan, tapi ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya awal cukup tinggi. Sistem hidroponik memerlukan investasi awal untuk membeli peralatan seperti pompa, pipa, wadah, nutrisi, sistem pencahayaan jika di dalam ruangan. Yang kedua, perawatan dan pemantauan intensif. Nutrisi, pH, dan kondisi air harus dipantau secara rutin. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, ketergantungan pada listrik. Banyak sistem hidroponik bergantung pada pompa dan timer yang memerlukan listrik. Jika terjadi pemadaman, tanaman bisa rusak dan tidak segera ditangani. 4. Resiko penyakit lebih cepat menyebar karena tanaman berbagi larutan nutrisi yang sama. Jika satu tanaman terkena penyakit, penyakit itu bisa menyebar dengan cepat ke tanaman lain. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan diperlukan. Dibanding bertanam secara konvensional, hidroponik membutuhkan pemahaman lebih dalam soal nutrisi, pH, dan sistem kerja peralatan. 6. Keterbatasan jenis tanaman. Tidak semua tanaman cocok ditanam dengan metode hidroponik, terutama tanaman yang besar atau yang membutuhkan ruang akar yang luas. Apa sih kelebihan dari menanam hidroponik? 1. Hemat lahan. 2. Penggunaan air nitrogen. 3. Tanpa tanah. 4. Penggunaan tanaman putih cepat. Kalian pernah dengar gak istilah tekanan hidrostatis dan kapilaritas? Dua konsep ini sangat penting dalam dunia hidroponik, khususnya untuk distribusi air dan nutrisi ke tanaman kita. Yuk kita bahas dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh cairan yang diam akibat gaya gravitasi. Misalnya, bayangkan ember berisi air, tekanan di dasar ember lebih besar dibandingkan bagian atas. Nah, dalam sistem hidroponik seperti NFT atau WC, tekanan ini penting banget. Contohnya di NFT, larutan nutrisi mengalir dari pipa tinggi ke rendah karena bantuan gravitasi dan tekanan air. Kapilaritas adalah kemampuan air untuk naik atau menyebar melalui celah kecil. Contoh sederhananya adalah saat kita celupkan ujung tisu ke air, air langsung meresap ke atas, bukan? Dalam hidroponik, fenomena ini dimanfaatkan pada media tanam
seperti rockwool. Rockwool punya banyak pori kecil yang menyerap air dari bawah tanah dan mengirimnya ke akar tanaman secara alami. Kapilaritas juga jadi andalan di sistem Wick, di mana sumbu menarik larutan nutrisi ke akar tanpa bantuan pipa. Dalam sistem DWC, tanaman mengapung di atas larutan nutrisi. Tanaman hidrostatis memastikan bagian bawah akar tetap terendam, sedangkan rockwool menyerap nutrisi ke bagian akar muda di atas. Di sistem Wick, kapilaritas menjadi faktor utama. Sumbu dan kain bekerja menarik air dari bawah ke atas, menjaga akar tetap basah. Sementara di NFT, tekanan air membantu mengalirkan nutrisi tipis-tipis di dasar pipa, dan media tanam bekerja menjaga kelembapan akar di permukaan. Memahami tekanan hidrostatis dan kapilaritas bikin kita bisa merancang sistem yang efisien. Kita tahu kapan butuh pompa, seberapa tinggi pipa, dan jenis media tanaman yang cocok. Jadi sekarang kamu tahu kan tekanan hidrostatis dan kapilaritas bukan cuma istilah rumit. Mereka adalah kunci sukses hidroponik.